Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 7 kelas Indralaya ingin mempresentasikan tentang proyek pengembangan media pembelajaran yaitu Google Classroom dengan dosen pengampu Bapak Deskoni SPD MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Anggota kelompok kami yang beranggotakan Anja Setiawan, Hafiz, Yeni Anggraini, Sima Wulandari yaitu saya sendiri, Nur Aziza, dan Faras Aska Nuraida. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan mengenai pengertian dari Google Classroom. Google Classroom adalah suatu learning management system yang bisa digunakan untuk menyediakan bahan ajar, tes, atau tugas yang terhubung dengan penilaian. Perbedaan media Google Classroom dengan media pembelajaran lainnya yaitu efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang dimiliki oleh Google Classroom. Google Classroom atau ruang kelas Google merupakan sebuah aplikasi pembelajaran campuran yang dilakukan secara online dan dapat juga digunakan secara gratis. Fasilitas yang ditawarkan oleh Google Classroom ini cukup banyak, sehingga memudahkan para pendidik atau guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran di sini maksudnya bukan hanya dilakukan di dalam kelas saja, tapi pendidik juga bisa melakukannya di luar kelas, karena siswa atau peserta didik bisa melakukan pembelajaran dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan Google Classroom secara online. Aplikasi Google Classroom ini dibuat untuk membantu seluruh ruang lingkup pendidikan yang memberikan kemudahan para siswa untuk menemukan dan mengatasi kesulitan saat proses pembelajaran, membagikan pembelajaran, dan mengerjakan tugas tanpa harus datang ke kelas. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Yani Anggraini akan menjelaskan mengenai manfaat dari media Google Classroom. Google Classroom merupakan media pembelajaran yang berbasis teknologi dan informasi yang terangkum dalam LMS atau Learning Management System. Google Classroom memberikan pengalaman yang terbaik bagi guru maupun siswa saat melakukan proses pembelajaran. Manfaat utama yang diberikan Google Classroom adalah kemudahan dalam melakukan pembelajaran. Selain itu, banyak benefit lain yang akan diterima jika memilih Google Classroom sebagai media pembelajaran, diantaranya yaitu yang pertama, proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman. Proses setup yang dilakukan di Google Classroom sangatlah cepat dan nyaman jika dibandingkan harus mendaftar ke provider LMS atau menginstal LMS lokal. Guru cukup mengakses aplikasi Google Classroom dan bisa langsung mulai membagikan bahan ajar ataupun tugas-tugas. Guru harus memasukkan daftar siswa secara mandiri atau guru bisa membagikan kode unik kepada para siswa untuk mengakses kelas yang sudah dibuat. Google Classroom memiliki tampilan yang lebih sederhana dan mudah untuk digunakan sehingga cocok untuk para guru walaupun dengan tingkat pengalaman e-learning yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, dapat menghemat waktu. Google Classroom memungkinkan siswa untuk tidak harus mengunduh tugas atau pelajaran yang diberikan oleh guru. Guru hanya membuat lalu mendistribusikan dokumen untuk siswa mereka secara online. Guru juga bisa menentukan peringkat siswanya, memberikan umpan balik untuk tugas-tugasnya, serta memberikan penilaian hanya menggunakan aplikasi Google Classroom. Dengan demikian, guru dan siswa dapat menghemat waktu. Semua yang dilakukan menggunakan paperless, sehingga waktu tidak akan terbuang untuk mendistribusikan dokumen fisik dan siswa pun bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Sehingga mereka akan lebih mudah untuk memenuhi deadline yang diberikan dan jadwal belajar pun bisa disesuaikan dengan jadwal sehari-hari. Yang ketiga, menjalin kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi. Manfaat Google Classroom berikutnya yang termasuk paling penting adalah memungkinkan para guru dan siswa melakukan kolaborasi online yang efisien dan juga efektif. Guru bisa memberikan pemberitahuan kepada siswa untuk mulai diskusi online ataupun memberitahu tentang tugas atau kegiatan pembelajaran. Para siswa juga mempunyai kesempatan untuk melakukan umpan balik dengan siswa lainnya dengan mengunggah langsung ke fitur diskusi. Jadi, jika siswa membutuhkan bantuan karena kesulitan dalam memahami tugas, mereka bisa langsung mendapatkan masukan dari teman sekelasnya. Yang keempat yaitu penyimpanan data yang terpusat. Dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, semua data ditempatkan di dalam satu lokasi yang terpusat. Guru bisa melihat seluruh tugas di dalam folder tertentu. Guru juga bisa menyimpan bahan ajar serta kegiatan secara cloud dan semua nilai atau
peringkat dapat langsung dilihat di dalam aplikasi Google Classroom. Guru ataupun siswa tidak harus khawatir dengan dokumen yang akan hilang karena semuanya tersimpan di dalam LMS yang gratis ini. Yang kelima atau yang terakhir yaitu dapat berbagi sumber daya secara efisien dan cepat. Pembaruan materi pembelajaran atau bahan ajar pasti akan terjadi dari waktu ke waktu. Setiap kurikulum sudah pasti harus mempunyai acuan yang jelas, tapi saat akan ada pembaruan atau perkembangan terbaru, siswa harusnya mendapatkan informasi tersebut. Dengan menggunakan Google Classroom, hal tersebut dapat mungkin terjadi. Guru bisa memberikan update materi dan informasi dengan cepat dan bisa dimanfaatkan oleh para siswa saat itu juga. Baiklah, saya Feras Askan Nuraidah akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada di dalam Google Classroom. Yang pertama, yang utama yaitu adalah assignment atau penugasan. Sesuai dengan namanya, fitur ini berfungsi sebagai tempat bagi para pengajar untuk membagikan materi pembelajaran kepada para peserta didik. Materi yang bisa dibagikan beragam, bisa dalam bentuk teks, video, dan lain-lain. Bahkan materi di dalam Google Classroom ini bisa terintegrasi langsung dengan YouTube, Google Dokumen, dan juga Google Drive. Jadi, dimanapun materi pembelajaran yang sudah disimpan, maka bisa langsung terintegrasi dengan Google Classroom. Fitur yang kedua ada konferensi online. Google Classroom juga bisa digunakan untuk mengadakan kelas online, sehingga bisa langsung menyampaikan materi secara langsung. Konferensi online atau kelas online adalah fitur baru dari Google Classroom. Pengajar bisa membuat konferensi online dengan Google Meet. Bahkan pengajar juga bisa menambahkan 250 panggilan dengan Hangouts dan Google Classroom juga bisa menambahkan 100.000 pemirsa untuk melakukan siaran langsung. Yang ketiga ada single view. Single view bisa dimanfaatkan siswa untuk menampilkan semua tugas yang diberikan oleh pengajar. Single view ini juga bisa membuat pengajar melihat status yang sudah diberikan kepada para siswa. Bahkan pengajar juga bisa melihat tugas siswa jika ada yang hilang, perlu direvisi atau diberikan nilai. Sehingga perkembangan tugas yang dibagikan kepada para peserta didik akan bisa dilihat progresnya setiap saat. Fitur selanjutnya adalah penyusunan kelas online. Para pengajar lewat Google Classroom bisa membuat banyak kelas sekaligus, sehingga untuk para dosen yang mengajar beberapa kelas bisa hanya mengajar lewat satu aplikasi bersutan Google ini, sebab di dalamnya tersedia fitur penyusunan kelas online. Yang kelima ada penilaian langsung. Pengajar bisa memberikan penilaian serta evaluasi pada tugas yang dikumpulkan oleh siswa. Ada banyak sistem penilaian yang bisa diberikan, yaitu penilaian total poin, penilaian kategori maupun tanpa penilaian. Bahkan siswa bisa melihat penilaian yang diberikan dari pengajar. Penilaian kemudian bisa disesuaikan dengan kebutuhan para pengajar. Setiap peserta didik bahkan bisa langsung tahu saat nilai keluar. Fitur yang keenam ada announcement. Fitur announcement atau pengumuman membantu pengajar untuk memberikan informasi penting kepada siswa. Biasanya pengumuman ini berisi waktu pelaksanaan tes, tenggat waktu pengumpulan tugas maupun informasi penting lainnya. Pengajar juga bisa menjadwalkan pengumuman yang akan diberikan. Jadi, setiap kali ada pengumuman penting yang ingin disampaikan di kelas online, akan terinformasikan dengan baik. Fitur selanjutnya ada transfer kelas. Administrator atau pengajar bisa mentransfer kepemilikan kelasnya ke pengajar lainnya tanpa membuat kelas yang baru. Pengajar baru pun bisa melihat aktivitas yang sudah terjadi sebelumnya pada kelas tersebut. Sehingga fitur ini bisa digunakan jika memang ada satu keperluan sehingga kelas dilimpahkan ke pengajar yang lain. Pengajar baru kemudian tidak akan mengalami kesulitan untuk mengikuti ritme pembelajaran daring yang sudah berjalan. Selanjutnya ada integrasi kelas. Fitur ini tidak hanya bisa mengintegrasikan sumber materi, namun juga mengintegrasikan dengan aplikasi lain seperti Excite, Kode.org, Quizzes, dan masih banyak yang lain. Jadi ketika memang dibutuhkan, Google Classroom bisa langsung terhubung dengan aplikasi lain. Yang terakhir ada Google Formulir. Pengajar bisa mengimpor skor kuis siswa ke Google Formulir, sehingga pengajar bisa memberikan penilaian dengan sistem real time. Bahkan, pengajar juga bisa mengimpor penilaian tersebut ke dalam kelas Google Classroom. Jika sudah dikoreksi dan dinilai, maka akan ada tanda khusus, sehingga saat tanda ini belum ada, maka tugas belum diperiksa. Secara berkala, para pengajar bisa mengecek tugas mana yang belum dan sudah diperiksa. Selain itu, bisa mengecek satu persatu siswa yang mana yang belum mengumpulkan tugasnya.
Baiklah, sekian itu saja penjelasan mengenai fitur-fitur dalam Google Classroom. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kelebihan Google Classroom. Yaitu yang pertama, yaitu tampilan yang mobile friendly untuk pemula. Artinya, orang yang baru pertama kali menggunakan Google Classroom tidak akan kesulitan untuk mengaksesnya. Walaupun memiliki desain tampilan yang sederhana, Google Classroom memiliki banyak fitur yang bisa digunakan. Dan yang kedua, yaitu dapat dengan mudah mengelola tugas yang diberikan. Selain dapat digunakan dengan mudah, Google Classroom memiliki fitur lain yang bisa dengan mudah memperlihatkan satu halaman yang menyediakan laman tugas yang diberikan oleh guru. Sehingga siswa tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari tugas apa yang sudah diberikan oleh guru. Materi atau bahan ajar yang diberikan akan otomatis tersampaikan ke halaman siswa. Yang ketiga, yaitu seluruh file akan masuk ke akun Google Drive. Seluruh bentuk file baik dokumen, MP4, PDF, atau zip akan masuk otomatis ke dalam akun Google Drive pengguna, sehingga tidak perlu lagi mencari penyimpanan lain untuk menyimpankan file yang diupload. Google Classroom juga mensinkronkan antara akun Google Classroom dengan akun Gmail yang Anda gunakan. Yang keempat, yaitu dapat dengan mudah meninjau tugas sebelum dikirim. Google Classroom juga memberikan fitur untuk melihat tugas sebelum dikirim, karena meninjau tugas pasti sangat diperlukan agar dapat melihat kesalahan atau kekurangan dari tugas yang telah dikirim. Dan yang terakhir, yaitu mudah dalam melihat pengumuman dari guru. Google Classroom memberikan kemudahan untuk para guru dalam memberikan informasi baik tugas, absensi, ataupun pengumuman lainnya, sehingga para guru tidak akan repot lagi untuk memberikan pengumuman lewat WhatsApp ataupun media lainnya. Oke, baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terkait materi kekurangan dari Google Classroom, yang mana terdapat beberapa kekurangan yang berdampak ataupun yang sangat berpengaruh dalam pembelajaran apabila menggunakan media pembelajaran yakni Google Classroom. Kekurangan pertama itu adalah tampilan. Jadi tampilan pada Google Classroom itu tidak bisa diubah, yang mana tampilannya itu hanya bisa itu saja yang bisa membuat timbulnya jenuh bagi siswa untuk melihat tampilan dari Google Classroom itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adanya Google Drive akan penuh atau penyimpanan dari yang mana penyimpanan dari Google Classroom itu akan masuk ke Google Drive, yang mana bisa menyebabkan Google Drive itu penuh, dan bahkan bisa juga menyebabkan kesalahan akses untuk materi yang sudah diunggah, ataupun materinya tidak bisa diakses ataupun tidak bisa dibuka. Kemudian yang terakhir itu adalah bebasnya waktu pengiriman atau bebasnya waktu pengiriman tugas apabila kita menggunakan Google Classroom. Jadi tidak bisa diatur nih, misalkan telat ataupun tidaknya mengumpul tugas. Jadi kita hanya bisa berpatokan pada jam, berbeda dengan e-learning yang mana apabila kita sudah telat itu ada tulisan berwarna merah atau berbeda. Nah, jadi itu tadi kekurangan dari Google Classroom. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Nur Aziza. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penggunaan media Google Classroom. Nah, silahkan untuk teman-teman membuka aplikasi Google Classroom di smartphone atau di browser dengan alamat email https://classroom.google.com/u/2/h. Nanti tinggal memilih alamat email yang akan digunakan dan akan membuka kelas secara daring. Itu akan memuat tampilan gambar seperti pada PPT. Selanjutnya, untuk langkah yang kedua, silahkan teman-teman masuk ke pojok kanan atas, maka akan menjumpai tanda tambah atau tanda plus. Silahkan klik tombol plus tersebut, lalu pilih apakah akan membuat kelas atau bergabung di dalam kelas. Jika ingin membuka kelas baru, maka pilih buka kelas saja, seperti pada tampilan gambar yang telah tersedia di PPT, contohnya. Nah, selanjutnya, pada langkah ketiga, lalu akan muncul kotak dialog, klik kotak kosong di bagian bawah, dan klik tombol lanjutkan. Selanjutnya, buat rincian nama kelas sesuai dengan kotak dialog yang muncul di layar, seperti
buat kelas. Namun di situ kita harus melengkapi data dulu, seperti nama kelas itu kelas berapa, misal IPA 1. Nah, bagiannya bagian apa? Fisika 1 mata pelajaran. Nah, di sini teman-teman harus mengisi mata pelajaran seperti kita misalnya pada mata pelajaran ekonomi. Namun ruangnya ruang apa? Ruang A, B, C atau D. Nah, silahkan teman-teman isi. Kemudian klik tombol buat dan tunggu sampai proses pembuatan kelas selesai dilakukan oleh sistem Google Classroom. Jika berhasil, maka layar akan langsung menampilkan tampilan kelas online yang baru saja dibuat. Seperti pada contoh gambar yang telah kami sediakan pada PPT. Nah, itu contoh untuk pembuatannya. Selanjutnya, jika teman-teman ingin mengundang para siswa untuk masuk ke kelas, maka cukup klik kode kelas. Di bagian bawah Fisika 1, klik salin undangan dan bagikan link tersebut kepada para siswa. Nah, seperti pada contoh yang telah kami sediakan pada PPT, nah, kelas sudah berhasil dibuat dan pembelajaran daring sudah bisa dimulai. Itu sudah dicontoh ya, teman-teman. PPT-nya gambarnya seperti apa, di situ sudah dijelaskan. Silahkan teman-teman untuk memahaminya sendiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Baiklah, kesimpulan dari proyek pengembangan media pembelajaran kami yaitu berupa Google Classroom ini adalah Google Classroom merupakan suatu serambi pembelajaran campuran untuk ruang lingkup pendidikan yang dapat mempermudah pengajar dalam membuat, membagikan, dan menggolongkan setiap penugasan tanpa kertas. Google Classroom menggunakan serangkaian alat produktivitas gratis yang meliputi Gmail, Drive, dan dokumen, serta tersedia bagi pengguna Google Apps for Education. Google Classroom dirancang untuk membantu pengajar membuat dan mengumpulkan tugas tanpa kertas, termasuk fitur yang menghemat waktu seperti kemampuan untuk membuat salinan Google Classroom secara otomatis bagi setiap siswa. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.